Kita akan melihat bagaimana mereka mendevelop dan riset ya, R&D. Jadi mereka ini nggak main-main ya. Apakah dari Yadia ini juga berencana untuk membawa akademi Yadia ke Indonesia? 10%. Halo, welcome back to channel Violix. Saya Bang Dan saya Alfred. Kita berdua akan melanjutkan cerita pengalaman kita ke China untuk melihat pabrik Yadea. Kemudian kali ini kita diundang untuk melihat bagian research and development-nya. Betul. Di mana, Alfred? Di kota Xisan, Wuxi. Nah, daerah Wuxi ya. Betul. Kita akan lihat bagaimana ternyata Yadea itu benar-benar meresearch dan mendevelop sendiri. Jadi bukan nyontek sana sini ya. Iya, itu dia yang penting kan. Nah, buat teman-teman, yuk silakan yang belum subscribe. Like dan share ya, ingat. Yuk saksikan di episode kali ini. Kita pindah dari kota Cincai, Anhui ya. betul Anhui, menuju kota Xisan di Wuxi, teman-teman. Dan kita menggunakan kereta cepat Ya. China. Kita posisi di mana sini? Kita sekarang berada di Liuan Station. Kita akan naik kereta cepat menuju Wuxi. Menuju Wuxi. Dan ternyata rasanya mirip-mirip aja ya dengan KCIC ya. Dalamnya juga sama. Bikinnya sama kali. Iya, betul. Alfred, kita jalan kemana sini? Kita mau panggil taksi, tapi nyebrang dulu. Nyebrang dulu nih. Iya, nyebrang dulu. Di sini Tapi ya. Pesar. Terus nggak macetnya enak nih. Kita akan melihat bagaimana mereka mendevelop dan riset ya, R&D. Betul. Jadi mereka ini nggak main-main ya. Jadi mereka ini benar-benar meresearch, kemudian mencoba, kemudian mereka hitung dan sebagainya ya, research dan development supaya mendapatkan kendaraan yang nyaman, aman dan sebagainya. Dan yang mereka research ini macam-macam semua ya, 3 komponen utama itu mereka research ya. Motor penggerak, dinamo, kemudian juga baterai. Nah, katanya mereka punya baterai yang tidak dimiliki oleh merek lain. Iya. Kemudian juga ada juga controller. Jadi mereka develop semua ini ya. Betul. Ini adalah charger TTFR. Ini mereka juga develop sendiri ya untuk chargernya. Jadi benar-benar temperatur sensing charger ya. Nah, dalamnya semua dari compound. Jadi benar-benar udah integrated ya, rapih. Ini hub BLDC-nya ya, dia TTFAR. Sekarang controllernya udah buat ya. Mereka develop dan desain ya. Betul sekali. Ada motor yang keren banget tuh, apa camper ya? Camper, Kines. Itu motornya kenceng banget ya. Betul. Dan kemudian juga ada motor-motor listrik lainnya yang model-model baru. Ya. Ada sepeda listrik, ada juga part-part yang lain ya. Selain ya dia membuat dan meresearch baterai lithium, ya dia juga meresearch SLA ya, baterai SLA, yaitu grafin. Yaitu baterai bisa dipakai 200 cycle, charge and discharge, tanpa pengurangan performance. Garansi 24 bulan free replacement. Ini luar biasa banget teman-teman. 2 tahun. 2 tahun garansi, 24 bulan. Untuk baterai SLA loh. Grafin loh. Ini sih nggak main-main. Biasanya kalau di Indonesia itu cuma 3-6 bulan Iya. garansinya. Coba lihat deh yang lain. Biasa cuma 3-6 bulan. Ya kan? Mereka sudah tidak Untuk bertanggung jawab ya. Baterai SLA ya. Betul. Ini cuman beratnya sekitar satu baterai 7,3 kg ya. 7,3 kilogram. Ini untuk yang berapa AH ya? 25 AH. Ya dia juga memprovide ya. Sodium baterai. Iya. Bahkan mereka punya swapping stationnya ya. Betul. Ini untuk sodium baterai ini diklaim ya, support ke 1.500 kali cycle charging. Irisas. Luar biasa loh. Umumnya kalau baterai lithium yang lain ya, itu up to 1.000 kali. Iya. Ya. Ini 1.500 kali cycle. Dan per charge itu bisa lebih dari 100 km. Ya, dan satu lagi nih yang penting nih, fire and explosive prevention. Jadi benar-benar dicegah supaya tidak terjadi kebakaran dan ledakan. Selain motor, sepeda, e-scooter juga ada. E-kick scooter ya. E-kick scooter ya. E-kick scooter, electric kick scooter ya. Ini kelihatannya sih keren banget ya. Tuh, single arm semua yang depan dan belakang. Belakang roda 3 dia Biasa tilting ya? tilting. Pakai ini nggak bakal jatuh nih. Sekedar informasi ya. Ya. Tadi kita dapat informasi juga bahwa ternyata
Yadea ini selain mereka melakukan research and development sendiri, Betul. mereka juga punya university. Betul. Jadi anak-anak muda itu bisa belajar mengenai electric vehicle. Betul. Dan saya kasih tahu juga ya, dan ini adalah di China nomor 1 yang pertama membuka fasilitas edukasi. Kalau ini bisa dibawa ke Indonesia ya, jadi Ya. mungkin Yadea Indonesia mungkin bisa mengirimkan orang juga untuk belajar di China sini mengenai electric vehicle, karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa electric vehicle perkembangannya di China itu luar biasa ya. Betul sekali. Jadi kita perlu belajar nih sebetulnya. Betul. Terima mahasiswa baru ya. Nah, tadi saya barusan dengar dari Mr. Lo ya. Untuk saat ini mereka hanya terima mahasiswa dari China lokal orangnya. Waduh, Betul. nanti mungkin ada kali. Tapi Mungkin dengan nanti ya. seiringnya bila Indonesia punya motor listrik berkembang, Mr. Lo dan kawan-kawan dan Dari bosnya Yadea. ya, dari timnya dia akan memikirkan untuk membuka fasilitas edukasi motor listrik di Indonesia. Ada peluang. Berikutnya, kita langsung masuk ke bagian lab uji. Nah, di situ ada tes macam-macam ya. Iya. Jadi tes kekuatan tuh ada yang digetar-getar begitu. Kalau Ada yang drop punya, ada yang gitu. ditek-tekan. Iya. Kemudian juga ada satu alat itu untuk berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Jadi temperatur Iya, yang betul. beda, ada yang pakai panas banget, ada yang kena hujan terus-menerus. Ada yang kena debu terus-terusun. Wah, luar biasa dah. Om Miming, Kita udah kayak kerja proyek nih. ini adalah laboratori material ya, metalurgi untuk frame-nya Yadea. Di belakang ini Mereka area lagi sini tuh riset boleh tentang difoto metal. dan di Betul, video ya, metal. area di sini. Ini adalah buat baterai ya, baterai buat aging dan segala macam. Mereka mengembangkan teknologi baru ya, sodium ya. Betul. Sodium baterai, dan itu belum banyak digunakan di mana-mana ya. Betul. Dan mereka develop sendiri. Mereka akan tes durability-nya, di chargernya apakah oke, cocok atau enggak gitu ya buat baterainya. Klakson, pencetnya bisa berapa kali, throttle bisa gas berapa kali, mereka juga tes durability. Mereka membuat gimana caranya supaya tombol ini menjadi lebih efektif, lebih tahan lama, nggak cepat rusak dan sebagainya. Itu mereka research terus gitu ya. Nah, ini ruangan untuk research Motor penggerak. motor penggerak. Betul sekali. Motor penggeraknya ini adalah mereka bukan ngambil dari merek yang lain gitu ya, tapi mereka riset sendiri. Ini hampir semua nih, jadi seluruh komponen Yadea ini hampir semuanya di riset dan di develop oleh Yadea sendiri. Ini electrical Safety regulation. safety regulation. Ini mereka lagi riset tentang safety dari electrical ya. Ya, terutama controller ya. Ya, terutama controller. Nah, ini controller yang mereka research, tes durability misalnya pas lagi tanjakan. Selain itu kabel-kabelnya juga harus kuat ya. Nah, ini adalah laboratori untuk Mekanik. Jadi Ya. ini untuk tes mekanismenya ya, mekanisme dari si siapa namanya motornya, mulai dari rangkanya, kemudian juga join-joinnya Ya. dan sebagainya. Nah, ini sekarang adalah laboratori untuk shock absorption ya. Laboratori shock absorption deh. Mereka lagi nge-research tentang absorptionnya, jadi kelembutannya, kemudian juga kekuatannya, ketahanannya, ditekan sampai berapa kilogram. Ini contohnya nih, lagi dites kekuatan terhadap bumping ya. Jadi dia terus diputar penggunaan nggak tahu nih sampai berapa jam. Nyala terus kali ya. Nyala terus. Nyala terus. Ya sampai berapa ratus jam ini mereka tes begitu. Di sana itu sampai beban, sampai bisa nahan beban 200 kg, 300 kg dan seterusnya. Ini di ruangan ini adalah tes beban ya. Tes beban untuk rangka gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak rangka yang lagi dites berbagai model gitu ya. Ini di tes kemudian di research untuk menahan beban sampai 200 kg gitu. Itu memang standarnya dari Yadea untuk kendaraan listrik, motor listrik dan sepeda listriknya ini bisa menahan sampai 200 kg. Caranya ya itu ditekan-tekan, digoyang, di oil. Nah, ini nih mereka sedang lagi membuat riset tentang regulasi di masing-masing negara, kan beda-beda ya. Ya, ada Jadi tinggi mengenai berapa, gitu. tingginya, mengenai apa namanya, lebarnya, sebagainya, termasuk semua regulasi-regulasi yang diperlukan di tiap negara. Jadi mereka berbeda-beda. Nah, mereka selalu riset nih. Di negara Indonesia, misalkan tinggi minimum berapa, maksimum berapa, kemudian yang paling nyaman untuk pengendara berapa. Karena pasti orang Indonesia dengan orang Cina, dengan orang Jepang pasti beda-beda ya. Beda-beda, betul. Untuk e-kick scooter ya, Ya. sasis-sasisnya e-kick scooter. Nah, itu di
lehernya itu lagi ditarik-tarik tuh. Ya, ditarik-tarik, lihat Tahan apa tidak gitu. Nah, ini lab adalah lab ruangan vibration ya. Ini lagi tes, nyala terus nih. Getaran ya. Getaran. Jadi ketahanan terhadap getaran. Ini motornya digoyang-goyang dari kiri kanan, ditambah angin, ditambah beban dan sebagainya. Terus-terusan ini. Research development-nya ini tadi luas lahannya itu hampir 600 hektar. Oh, 600 hektar bayangin. Nah, ini bagian laboratori ya untuk testing dari berbagai situasi environmental. Jadi misalkan dalam cuaca panas, dalam cuaca hujan, cuaca dingin, kemudian juga mungkin ada cuaca yang ekstrim dingin ya, ekstrim panas dan seterusnya. Ini dites semuanya. Kalau ini adalah mesin yang digunakan untuk testing debu. Jadi dust proof. Biasanya tuh kalau motor penggerak begitu ya, itu kan di kondisi tertentu di jalanan yang berdebu dan sebagainya, apakah nanti yang disebut dengan IP67K, 57K dan sebagainya. Nah, mereka lakukan research di sini nih. Ini terhadap debu gitu ya. Nanti pasti mereka ada punya juga testing untuk air, pasti ada ya. Nah, ini adalah alat untuk tes weather, keadaan cuaca di keadaan berapa panas lah. Ini sekarang menunjukkan Temperatur 45 derajat ya, panasnya temperatur dan humidity-nya itu 93%. Nah, jadi taruh baterai di sini, lihat baterai apakah performance-nya turun atau tidak. Yang ini minus 30 derajat. Jadi itu benar-benar dingin nih. Dingin di dalam nih. Dan Masuk jadi beku nih. beku ya. Iya. Cuma nggak ada saljunya aja ya. Betul. Tapi kalau temperaturnya dia benar-benar minus 30. Oh, itu harusnya udah bersalju. Biasanya tuh kalau baterai di itu luar paling takut dingin tuh. Ya, biasanya baterainya nggak tahan ya. Ya, kalau biasanya di lithium. kapasitasnya menurun dari 100% jadi 75%. Betul. Udah angka penuh. Ini adalah ruang tes buat lampu ya. Electrical di keadaan panas 85 derajat plus lampunya nyala atau tidak ya gitu ya. Ya. Dia bisa tahan 85 derajat nih. Elektrikalnya tahan nggak pada cuaca 85 derajat nih. Lampu-lampu meledak nggak, pecah nggak, meleleh nggak. Nah, ini adalah laboratorium untuk vehicle environment untuk full vehicle ya yang sudah terpasang dimasukin di dalam. Jadi kalau yang tadi sebelumnya adalah komponen per komponen ya. Jadi dilihat testing komponennya, baterainya, kemudian juga electrical dan sebagainya. Kalau ini benar-benar full satu motornya dimasukkan ke dalam ruangan ini untuk dites di suhu tertentu, suhu panas, suhu dingin. Ini adalah lab untuk tes corrosion ya. Apakah karat atau tidak. Ini adalah mesinnya atau alatnya ya untuk tes korosi. Jadi kalau frame-nya misalkan contohnya masukkan ke dalam di kondisi tertentu, apakah dengan kondisi air, kondisi garam laut, kemudian juga cuaca panas, apakah cuaca dingin dan seterusnya, debu dan sebagainya, apakah berkarat atau tidak, korosi apa tidak, dan mereka melakukan research. Ini penting banget karena setiap wilayah negara itu beda-beda ya. Seperti di Indonesia mereka harus research nih, karena Indonesia apalagi Jakarta dan sekitarnya itu sering banjir, apakah tahan terhadap karat atau tidak. Jadi kalau kerendam aman atau tidak dan seterusnya. Mereka melakukan riset luar biasa ya. So let's go to the road shoot and Setelah ngelihat dari lab uji pengetesannya itu, kita kemudian dibawa untuk melihat demo teknologi dari Yadea. Betul. Lucunya nih, mereka ternyata punya robot-robot manusia humanoid itu ya. Ada dogi ya. Dogi ya. Robot anjing yang kayak betul sekali. punya bapak polisi. Beda ya. Oh, beda. Peng, sini peng. Aduh, si peng. Mereka ternyata punya juga, kita disajikan. Kemudian yang unik adalah mereka mendemokan motor listrik terbarunya dari Yadea ya. Betul sekali. Dan itu ternyata laris banget. Jadi ini juga baru dikeluarin tahun ini ya. Tahun ini dari bulan 6 kemarin untuk China dulu, tapi nanti kedepannya bisa masuk ke masuk ke Indonesia. Lalu ini sudah terjual satu China itu 130.000 unit dalam waktu 2 bulan ini. Wow. Tadi di Yadea Shark ya, itu punya fitur yang namanya traction control system. Betul. Jadi kalau dalam kondisi licin gitu ya, tadi kan ada tes pakai air sabun ya. Betul. Ini si bannya ini dia tidak spin. Dia spin dan dia melemaskan
motornya tenaganya dikecilin Betul, betul. supaya tidak licin dan jatuh. Dan kemudian ada tes yang kedua lagi tadi di tanjakan itu dia akan menyesuaikan pas turunan juga dia akan memperlambat sendiri. Gitu. Tanpa direm loh. Nah, Ini Om Alfred lagi akan saya sekarang ngetes. tes. Nah, sekarang keadaannya ini pas naik 90 derajat juga ya. Waduh, Agak ini tinggi juga decknya ya. Decknya agak tinggi tapi ini masih jauh dari dengkul Betul sampai sekali. ke bagian depannya jadi Ya. nggak bakalan mentok nih. Dan ini bisa taruh 3 galon kali ya? 2 galon lah, Ya, ya, minimal 2 galon. Oke, Luas ayo ya. sekali. Oke. Tes. Kayaknya empuk ya. Empuk Om. Kemudian selain itu juga kita dikasih lihat demo motor yang kenceng tuh, motor apa? Camper ya. Camper. Dan Kinesis. Jadi dalam 2,7 detik bisa sampai 100 km per jam. Ah, ini yang Kenes. Jadi dibandingkan dengan motor bensin dan motor lain, ini akan jauh lebih hemat 10% ya. Kines ya. Ayo. Kines Di atas ya. dari Yadia dan ini motor ini instant speed ya, jadi kenceng banget nih. Om Alfred, yuk. Wih. Itu sistem ABS-nya lagi dimatiin, jadi harap hati-hati ya kalau di rem. Ini mid drive ya, Mid drive. akan mid drive. Buka. Untuk jarak tempuhnya di 40 km ya. Kita tes ya. 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 Sekarang kita ngunjungin dealer flagshipnya Yadia di kota Wuxi. Kita akan lihat nih, sama nggak ya dengan di Indonesia? Harusnya sih sama, karena mereka menerapkan standar ya, yang sama. Jadi mulai dari store-nya sampai ke servisnya dan lain-lain. Yuk kita lihat yuk. Ya. Ini lucu nih. Ini adalah kategorinya sepeda listrik ya, tapi kargo. Jadi dia bisa ngangkut buat barang. Ini kayaknya buat delivery cocok banget nih. Untuk jarak-jarak pendek ya, up to 20 km, bolak-balik 40 km gitu masih tercover nih area nih kalau 40 km ya. Ini menariknya di dealership ini kita ngeliat begitu banyak model ya, dan dipamerkan banyak. Jadi artinya satu tipe model aja bisa ada berapa unit nih di sini nih. Betul. Banyak. Dan pengelompokannya bagian sini adalah untuk motorcycle, kemudian di area sana adalah untuk sepeda listrik ya. Ini bagian penting dari penjualan atau dealer itu adalah servisnya, karena kebanyakan dari customer kita itu terutama orang Indonesia ya, servisnya bagaimana dan seterusnya gitu ya. Dan ternyata mereka selalu menerapkan standar ya, di mana ada dealership berarti juga ada service centernya. Betul. Service centernya. Dan kebetulan kalau yang di Wuxi sini ini 24 jam nih. 24 jam tuh. 24 jam. Wow, itu luar biasa ya. Uniknya untuk dealership yang di Wuxi sini, ini ada cuci motor gratis. Iya, betul sekali. Apa namanya, customer Yadia. Ini kita ke gerai flagship kedua store di Wuxi ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini store-nya hampir sama ya dengan yang pertama kita datangi, bahwa semua modelnya dipamerkan di sini, dan satu model itu nggak hanya satu unit tapi memang ada beberapa ya. Jadi kita lihat memang store ini kelihatannya penuh nih, padat banget nih dengan motor-motor, sama seperti store yang kita di sana. Sama seperti store yang tadi kita kunjungi ya sebelumnya. Ini ada service centernya, dan itu memang standar ya. Jadi kalau ada dealership berarti juga ada service center. Setelah puas melihat dealer atau showroomnya di Yadia di China ya, kemudian kita diajak bertemu dengan petingginya Yadia China. Betul sekali. Seharusnya kita bertemu dengan CEO-nya, tapi sayang sekali kebetulan beliau itu tidak bisa hadir ya. Betul sekali. Digantikan oleh Vice Presidennya, Mr. Wang Jiachong. saya nggak bisa baca aja tuh. Dan uniknya adalah ternyata ya kita diberi kesempatan, jadi EVholic diberi kesempatan untuk bertanya langsung dengan Mr. Wang. Apakah dari Yadia ini juga berencana untuk membawa akademi Yadia ke Indonesia sehingga masyarakat Indonesia pun bisa belajar mengenai EV? 技术者先做到这一步吧。
Jadi mungkin untuk perihal plan ini memang step by step, karena tahun lalu juga mereka masuk 100 murid, lalu tahun ini masuk 1.700 murid. Tahun ini juga YADEA Sekolah Universitas YADEA itu sudah berkolaborasi dengan berbagai institusi di contohnya di Filipina, Vietnam, dan di Thailand. Lalu mereka juga targetnya tahun depan bisa connect dengan universitas di Indonesia atau college di Indonesia, lalu bisa kolaborasi bersama untuk masuk pembelajaran ini kepada murid-murid tersebut juga. Karena kita juga pengen belajar ya Iya. tentang EV ini. Di Indonesia belum ada lembaga pendidikan yang khusus untuk kendaraan listrik. Di hari ketiga ini kita memang datang ke bagian pembuatan juga development ya dari controller, BMS, dan motor penggerak ya. Betul sekali. Dan kebetulan ini adalah diproduksi oleh Lingbo ya. Betul. Bacanya apa sih? Lingbo. Lingbo ya, bacanya Lingbo. Nah, ini adalah suatu perusahaan yang cukup besar atau bahkan terbesar mungkin ya di China ya. Boleh bilang begitu. BMS dan juga controller ya. Iya. Dan ternyata begitu kita lihat sejarahnya nih, mereka ini berpartneran dengan banyak ya. Betul. Dan salah satunya adalah dengan Bosch. Bosch dari Jerman. Iya. Lalu pada tahun 2024 Ya. ini berpartneran dengan YADEA. YADEA. Bahkan konon ada semacam kepemilikan saham juga, mungkin kita tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi yang jelas adalah bahwa YADEA ikut andil di perusahaan Lingbo tersebut. Iya. Kalau kita lihat di dalamnya, kita lihat ternyata banyak sekali motor-motor YADEA yang sedang dites oleh kontrolernya ya, kemudian BMS-nya dan sebagainya. Di belakang kita ini adalah apa ini produknya YADEA ya? Iya, produk YADEA. Ini Untuk kayak semacam Gojeknya Gojek. China. Nah, jadi ini adalah untuk antar barang, terutama food kali ya. Ya. Nah, gimana nih teman-teman Ya. setelah melihat ya proses R&D-nya mereka ya, research and development-nya YADEA ya. Ternyata mereka ini meresearch bukan hanya bodinya aja, bukan hanya rangkanya aja, tapi semua membuat kita menjadi yakin bahwa YADEA ini nggak abal-abal ya. Betul sekali. Semuanya diriset. Jadi mereka ini bukan cuma comot ngambil dari pabrik ini. Untuk produk-produk seperti yang di Indonesia, mereka riset lagi tersendiri untuk environment yang berbeda ya. Betul. Jadi untuk suhu yang di Indonesia seperti apa, produk yang dijual di Indonesia beda dengan yang dijual di China. Gimana tuh menurut teman-teman? Ternyata luar biasa ya. Betul sekali. Kalau ada komentar, Langsung komentar di bawah. Jangan lupa ya. kalau ada pertanyaan, Langsung aja. silakan. Jangan lupa klik Subscribe, like, dan share ya. See you Oke, next see you time. next time. Salam TV Hollywood.